langsung. Bikinilisasi. Hei komunitas. Hei komunitas. Oke. Udah baper banget Boski. Iya ya. Jujur aku dari sekian episode, kita udah berapa episode kali ini? 52 episode ya. Dan saya tuh sampai ya terharu banget gitu di kisahnya mereka ya. Lia kenapa sedih? Enggak, Kamu ingat? Rika rasa ngomong kan? Enggak, kadang-kadang Baper, kalau Boski. ngeliat ceritanya tuh kita jadi malu dengan kita yang suka menuntut gitu ya. Iya. Jadi Maksudnya menuntut apa, Lia? begini, kita kan perempuan berpasangan dengan Kak Wardah yang nggak menuntut apapun dari suami itu, kita kadang suka, aku pribadi itu jadi kayak malu, suka masih ada menuntut suami untuk ini untuk itu tuh jadi malu dengan setelah mendengar ceritanya gitu Boski. Alhamdulillah. Baru secara kasat mata memandang sudah ada sebuah ya bisa dibilang analisa ya dari dalam diri seorang Lia Ledista. Renungan. Berarti dia ingin menjadi juga sama seperti sosok Wardah. Gitu. Tapi memang maaf, kamu dikasih uang belanja juga kan? Tapi tetap dong suami juga. Maksudnya maaf ya, kan kita kalau anak sekolah juga kan butuh uang apa. Tapi nggak menuntut jumlahnya berapa gitu. Enggak sih. Enggak ya? Nah kalau Lia sendiri sama suami menuntut nggak sebelumnya? Jujur aja nggak apa-apa. Kalau untuk uang belanja nggak Boski, cuman kadang-kadang kan waktu gitu loh. Uang belanja nggak, cuma uang beli emas yang nuntut. Nggak pernah Bu. Iya kan nggak tahu. Kan orang konotasinya beda-beda. Bagaimana nggak pernah? Alhamdulillah kalau untuk materi nggak pernah menuntut apapun, nggak pernah. Ya, yang penting menuntut bahwa kamu bisa menjaga hati kamu hanya untuk saya gitu ya. Iya dong Boski. Oke, sekarang Juleha kita tanya dulu kan nih, penasaran nih Juleha juga kan usia pernikahan kamu sama itu siapa aktor laga yang ganteng itu? Adi Bondan, Boski. Iya, Bondan Prakoso ya saudaranya ya? Bukan, beda. Adi. Iya, sama Mas Puadi Bondan itu dia sama kamu apa karena cukup ganteng aja udah kamu mau gak usah makan apa-apa deh. Yang penting Enggak udah lah ganteng Boski, aja juga. tapi suami yang sangat luar biasa, bimbing ke agama, harus sholat, suka marah-marah itu sih. Maafin aku suka ya marah-marah. suamiku sayang, Bu Adi. Lia sudah menyampaikan kepada suaminya. Iya. Ya, Nata juga dengan Wardah, Juleha dengan suaminya. Saya nyampein buat Lia. Buat calonnya Boski. Buat calonnya, buat calon. Ya udah nggak apa-apa, tapi jujur mudah-mudahan hari ini kisah inspirasi mereka kelak. Siapapun wanita yang mendampingi saya, jika dia menuntut sebuah kesetiaan dari saya, maka satu, dia juga bisa mencintai saya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boski, Apa Lia? sekarang Lia juga punya seseorang. Oh, ada lagi. Oh, ini juga sangat menginspirasi Boski. Siapa? Kok gitu? Ya Boski apa? takjub Muga badun, gitu muga loh. badun. Ada lagi gitu. Beliau ini juga single parent. Oh, single parent, seorang diri dia ya? Iya, seorang diri. Tapi Terus? perjuangannya tuh patut kita acungi jempol Boski. Oh, siapa dia? Coba saya panggil ya begini. Oh, mana? Kak Ika Septia. Tonton! Sudah ada lagi tamunya kita juga yang direferensikan sama Lia. Yaitu adalah saudari Ika, Ika ya. Septia. Ika Septia juga berarti memberikan sebuah kisah inspirasi tidak kalah menarik sama kisahnya Nata dan Wardah ya. Silakan Ika. Iya. Nata bisa di sebelah sana. Boleh. Iya. Gantian Oke, ya. sorry. Ika Wah, bisa di oke. sini. Oh, iya. Iya. Oke. Kalau saya jangan bisa jauh-jauh, Mas. Iya. Sempit nanti hati saya. Aduh. Ya elah. Romantis juga ya. Dia bilang baper Boski yang depan. Kalau dia kisah inspirasinya layak, gua kasih tahu. Kalau bedanya sama dia, nih gua nih tahu nih kalau tampang-tampang begini. Apa, Jadi Mas kan Ki? kalau misalkan Wardah ya. Ya. Sayang, Abi manggil Abi ya. Abang, sebentar. Abang, aku lapar. Nih Wardahnya. Kemudian Natanya menjawab, dengan izin Allah saya mencari rezeki untuk menafkahi kamu secara halal. Enak. Nah kalau istrinya dia, Iya Boski. Abang, saya lapar. Iya, minum obat mah dulu ya. Beda. Boski, Beda apa? Lia punya screenshot. Lia punya SS. Parah banget.
Istri lapar malah dikasih obat. Mah. Ya udah, kita punya bukti juga ya. Ya, punya screenshot. Tante. Silakan lihat. Take the screenshot. Oke, looking to visual. Wah, Irawan hijab tak halangi aktivitas kesenian. Oh. apa tuh? Enggak, maksudnya berhijab enggak menghalangi itu apa? Berkarya, Boski. Oh, jadi bagaimana tuh menyikapi tentang tadi artikel tadi, Ika? Ya jadi aku mau cerita sedikit pengalaman ya. Iya. Jadi kan kalau dulu mungkin orang berjilbab itu kayaknya dipandang sebelah mata. Betul. Beda sama sekarang kan. Iya. Nah dulu sempat aku dapat tawaran banyak banget. Kan aku dari kecil memang sudah les vokal, sudah nyanyi kan. Nah terus sempat beberapa ada tawaran produser mau memproduseri aku untuk bernyanyi gitu kan. Terus tapi syaratnya harus lepas jilbab ya gitu. Itu sering banget kayak gitu. Terus karena udah prinsip aku ya, jilbab ini sudah aku pakai tuh dari kecil, dari TK dan udah ditanamin Oh, dari TK kamu sudah pakai hijab ini? Iya, udah ditanamin sama orang tua jilbab itu kayak perisai diri gitu, pelindung diri. Terus pernah ditawarin kayak gitu, akhirnya ya udahlah nggak usah diambil. Terus juga pernah ditawarin masuk di salah satu ajang pencarian bakat, ditawarin juga, tapi syaratnya kamu harus lepas jilbab ya, karena ada juga nih yang kayak kamu tahu kan si ini gitu, yang udah artis yang udah terkenal, dia tuh dulunya jilbaban loh, terus lepas jilbab jadi sekarang terkenal, kamu mau nggak kayak gitu. Tapi aku nolaknya dengan halus karena ini prinsip aku, nggak masuk audisi itu, nggak masuk ajang pencarian bakat itu juga nggak apa-apa gitu. Penonton! Tuh begitu. Orang ya keberhasilannya bukan sejauh mana dia itu mampu memiliki banyak harta atau apapun yang dia miliki. Tetapi prinsip hidup yang tidak bisa dibeli oleh kondisi apapun. Ya. Jadi saat seseorang mengajak dia untuk meluangkan bakatnya, keinginannya. Siapa yang gak ingin menjadi public figure, menjadi seorang penyanyi yang dicita-citakan sejak kecil. Apalagi masih kecil udah belajar juga menyanyi kan. Tapi dengan catatan harus dipertaruhkan perisaimu, hijabmu. Tapi dia tetap bertahan dan dia lebih memilih lebih baik saya kehilangan hal duniawi tapi tetap bertahan. Mereka pengen takut loh, Boski. Iya. Mbak Ika ini awal-awal orang pedih dah, orang tua duit ngono. Oh, medit? Apaan sih? Nggak takut. Apa nggak takut, nggak dapat duit gitu loh. Oh iya. Nggak dapat duit. Tapi contoh ya, kalau menurut saya ya, ada penyanyi yang sampai saat ini tidak melepas hijab dan dia masih menjadi penyanyi bahkan internasional. Jujur, Fatin Shidqia. Dia masih tetap berhijab. Jadi ya mungkin Ika juga bisa gitu, ya kan? Jadi Nata juga karirnya nggak apa-apa, kan udah ada restu dari istri. Jadi sangat menjadi sebuah tolak ukur yang ikhlas lah gitu. Nah terus Ika sendiri posisinya mohon maaf single parent ya. Single parent. Kapan, sejak kapan? Sejak tahun 2014. 2014 berarti beberapa 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun. Terus dari perpisahan itu kamu memiliki keturunan kan? Iya, aku punya seorang putra yang Januari nanti umurnya 4 tahun. Ya tua Januari besok nih umurnya 4 tahun. 4 tahun. Berarti waktu dulu pisah usianya masih Sekitar berapa ya? Setahun ya, Mbak, 1 ya? tahun lebih. 1 tahunan ya. Iya, 1 Terus tahun. maaf, yang jadi pertanyaan saya, sorry saya minta kamu klarifikasi sedikit aja. Kamu berpisahnya karena hal apa kira-kira? Sebenarnya kan complicated ya, maksudnya udah masalahnya itu sudah terlalu rumit gitu, maksudnya banyak, tapi yang salah satunya sih dia tuh workaholic dan sebenarnya dia baik gitu kan, maksudnya baik dalam arti kerja, dia berpikir kalau kerjaan itu bisa mengcover keluarga gitu, padahal yang saya dan anak saya butuhkan tuh bukan hanya materinya aja gitu. Tapi lebih Tapi kepada lebih ke perhatiannya kayak gitu, nggak apa-apa. Terus dia kayak jarang pulang kayak gitu. Waktu Suami katanya kamu dia bilang jarang waktu pulang. gitu bos. Iya, maksudnya untuk memang kurang meluangkan. temenan sama Bang Toib enggak tapi Mungkin saya tanya nggak ada. maksudnya kan kasih juga hiburan lah gitu. Ada itu Boski, ada Oke. sedikit artikel. Artikel ya seputar tentang Ika ya. Ika, ya. Coba Oke, kita take looking to visual. Visual. Ini ya. Apa nih Kak, bisa jelasin nggak? Juga ya Mbak ya. Pinter nyanyi ya. Dari kecil dia Oh, nyanyi. anaknya ganteng banget loh. Ganteng ya.
Udah ini ya kamu ya. Apa tuh coba komen tuh soal artikel itu? Itu aku lagi perform, jadi Darel itu namanya Darel, jadi dia itu dari kecil sih, aduh baper banget kayak. Iya, Jadi nggak dari apa-apa. kecil pas pisah itu kan aku Darel sama babysitter aku. Jadi mesti kemana-mana bertiga, terus kalau misalnya aku nyanyi pasti Darel kan aku ajak. Darel tuh putra kamu? Iya, putra aku. Namanya Darel. Darel, Iya. yang usia 4 tahun itu ya. Iya, Nah, terus jadi kalau misalnya dari umur 1 tahun itu, pokoknya dari kecil lah, kalau aku misalnya nyanyi di mana-mana pasti aku ajak gitu. Nah, dia tuh selalu ingin naik panggung gitu kan. Nah, ini pas aku lagi nyanyi dia kayak minta naik panggung gitu ya. Udah jadi lah. ikut nyusul kamu. Iya. Oke. Di tengah himpitan kota metropolis ya, dengan berbagai macam rentan cobaan, rentan godaan pastinya. Apalagi kamu hidup seorang diri dan memperjuangkan bukan hanya untuk diri kamu, tapi putra kamu juga, Darel yang kamu cintai. Ya. Nah, kamu ada hal-hal macam godaan atau hal-hal apapun nggak selama kamu menjadi single fighter mom ini? Cobaan pasti ada gitu kan, apalagi aku sendiri gitu kan, untuk nafkahin Darel. Nah kebetulan Darel itu aku titipkan ke orang tua aku di Surabaya gitu kan, jadi dia sekarang di Surabaya sama orang tua aku, dan aku sebenarnya itu juga apa ya, kayak berat gitu hati untuk meninggalin anak di beda kota gitu, karena kan aku harus cari nafkah kan untuk Sekarang Darel posisinya maaf di Surabaya. sama mama kamu. Oke, terus? Ya udah, karena kalau misalnya aku di Surabaya, karena jujur aja di Surabaya itu kayak belum ada lahan gitu kan untuk aku, karena aku berkarirnya kan di Jakarta gitu. Jadi aku sempat kesusahan waktu itu untuk Darel udah harus masuk ke playgroup gitu-gitu kan. Terus berarti aku harus cari uang lebih gitu untuk menyekolahkan Darel. Terus waktu pas aku di Surabaya itu kan aku pindah nih, jadi kan aku nikah kan di Jakarta. Nikahnya di Jakarta? Nikahnya di Jakarta karena sama orang Jakarta kan. Terus habis itu aku gara-gara berpisah aku pindah ke Surabaya. Nah selama di Surabaya itu aku kayak goyah gitu, sempat kayak jual umi aku dan aku jual abon kayak gitu-gitu sih. Apa abon? Oh, makanan. Iya makanan. Abon. Terus, Ya, terus habis itu ke wedding gitu, nyanyi di wedding orang. Terus ada nggak sih ajakan-ajakan pria, maaf nih hidung belang misalkan, yang cuma maksudnya main apa sih kamu? Yang cuma main-main, yang cuma apa gitu? Jangan dijawab dulu, Kak. Bentar ya, yang cuma main-main atau apa? Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi semuanya bisa teratasi ya. Oke, sekarang jika pada hari ini, detik ini, Darel didampingi mamahmu ya, dan nonton saat ini mamahnya secara live, secara tayangan ada bersama kita semuanya. Apa yang mau kamu sampaikan Buat Darel. untuk Darel? Silakan. Aduh. Aduh susah banget. Iya nggak apa-apa. Darel, maafin Bunda. Semua ini di luar batas kemampuan Bunda. Bunda juga nggak pengen situasi kayak gini. Bunda minta maaf. Tapi semoga kamu bisa mengerti yang satu hal yang harus kamu yakin dan harus kamu tahu. Bunda sayang banget sama kamu. Dan aku mau makasih banget buat Umi dan Abi aku yang udah bersedia ngejaga anak aku dan mengerti semua kondisi aku yang sekarang ini. Udah. Sangat ini ya, bergetar sekali hati kita ya melihat perjuangannya sedemikian rupa. Long distance, perjalanan jarak yang jauh, putra kamu di Surabaya, kamu di sini. Oke. Darel tuh masih bisa komunikasi nggak sama bapaknya? Komunikasi, jadi aku selalu berusaha, aku nggak pernah nutupin jarak gitu, maksudnya nutupin untuk menghalang-halangi dia untuk berkomunikasi. Tapi setiap aku mau minta komunikasi, entah itu video call atau telepon, si mantan suami
bilangnya nanti ya lagi sibuk atau nanti deh jangan telepon gitu. Aku masih sibuk lah, masih meeting lah apa segala macam. Tapi masih memberikan nafkah kepada Dela? Enggak. Nggak memberikan nafkah? Enggak. Oke. Dari hati kamu yang paling dalam, selama ini kamu pendam, selama ini kamu simpan, kamu bisa utarakan jika papanya Dela atau mantan suami kamu ada menyaksikan apa yang selama ini belum kamu sampaikan, apa yang mau kamu sampaikan? Oke, buat mantan suami aku di luar sana yang tak perlu disebutkan namanya, aku mau bilang terima kasih banyak sudah menemani dari selama 4 tahun kurang lebih nemenin aku. Terima kasih untuk sudah pernah menjadi bagian dari hidup aku, dan berpisahnya kita ini adalah jadi pelajaran terbesar gitu dalam hidup. Aku mau bilang makasih dan aku mau ngucapin minta maaf sebesar-besarnya dari dalam hati kalau misalnya aku banyak banget kesalahan waktu pas sama kamu atau sudah sama kamu. Penonton, pemirsa, saya memegang satu buah buku. Kira-kira apa hubungannya buku ini dengan bintang tamu kita hari ini? Oke, tetap jangan kemana-mana, hanya di Talkshow.